Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya mahasiswa PGSD atas nama Aditya Agung Pangestu, NIM 1802102014 dari kelas D. Guna untuk memenuhi tugas UAS pendidikan seni, yaitu yang menjurus pada tentang seni drama. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang seni drama dari daerah Kalimantan Selatan, saya akan memperkenalkan murid saya terlebih dahulu. Murid saya yang pertama di sini ada Muhammad Raihan Ahnul Ihsan dari kelas berapa? Kelas 4. Kalau sebelahnya Vicky Rofiki Behaki kelas 5. Sebelahnya Rofiki Farhan kelas 3. Nah, kelas 3. Di sini mereka dari SDN Sukokerto 1 semua. Masuk pada naskah drama, yaitu saya mengangkat cerita daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Mandin Tangkaramin. Alkisah, di sebuah desa yang bernama Malinau di Kalimantan Selatan, hiduplah dua orang pemuda bernama Bujang Alai dan Bujang Kuratawan. Kedua pemuda itu selalu hidup bermusuhan karena sifat mereka yang sangat bertentangan. Bujang Alai merupakan seorang putra seorang kaya dan berwajah tampan. Namun sayang, kelebihannya itu membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang angkuh. Sementara Bujang Kuratawan memiliki wajah yang biasa-biasa saja dan berasal dari keluarga sederhana. Kemanapun ia pergi, Bujang Alai senantiasa menyelipkan keris di pinggangnya. Pemuda itu selalu berusaha menunjukkan kepada semua orang siapa dirinya. Tak jarang ia berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, utamanya warga kampung yang miskin. Sampai saat ini, tak ada seorang pun yang berani melawannya karena mereka takut kepada ayah Bujang Alai. Berbeda dengan Bujang Alai, Bujang Kuratawan merupakan sosok pemuda yang sopan dan hormat terhadap siapa saja. Pemikirannya yang cemerlang membuatnya disegani warga walaupun usianya masih muda. Bujang Kuratawan juga selalu membawa senjata berupa parang, bungkul jika bepergian. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk membela diri. Beberapa kali Bujang Alai mencari gara-gara supaya berkelahi dengannya. Pada suatu ketika, desa Malinan gempar. Sebuah keluarga kehilangan anak gadisnya yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Warga desa telah membantunya mencari ke seluruh pelosok kampung, bahkan sampai ke hutan. Namun tak ada jejak sang gadis sedikit pun. Orang tua sang gadis yang mulai putus asa tak berhenti menangis. Di tengah kegemparan yang melanda kampung Malinau, tiba-tiba Bujang Alai berkata dengan lantangnya, "Di rumahku ada seorang gadis yang kusembunyikan. Siapa saja boleh menjemput gadis itu setelah berhasil menahan mata kerisku." Suaranya terdengar pongah. Lalu Bujang Kuratawan berkata, "Apa maksudmu? Siapa saja boleh mengambil gadis itu? Lepaskan gadis itu dan kembalikan pada orang tuanya." Teriaknya dengan suara keras. Bujang Alai tersenyum senang. Ia merasa pancingannya kali ini berhasil. Bujang Alai langsung menjawab, "Sebentar lagi orang ini akan menyerangku," pikirnya. "Aku punya kesempatan untuk menghabisinya." Bujang Alai, "Kalau kau ingin membawa gadis itu kepada orang tuanya, hadapi aku dulu." Pemuda itu segera mencabut kerisnya dan mengambil posisi siap menyerang. Bujang Kuratawan tak mampu menahan emosinya lagi. Segera saja ia mengeluarkan parang bungkul yang selalu dibawanya. Perkelahian pun tak terelakkan lagi. Bujang Alai dan Bujang Kuratawan bertempur dengan sengit. Mereka saling menyerang. Kedua pemuda itu sama-sama tangguh. Mereka berhasil menangkis
setiap serangan yang dilancarkan lawan. Karena hari sudah petang, Bujang Alai menantang Bujang Kuratawan untuk melanjutkan peperangannya mereka esok pagi. Bujang Kuratawan berkata, "Aku akan melayani di mana saja dan kapan saja kau hendak bertarung denganku." Kata Bujang Alai, "Baik kalau begitu. Esok pagi kutunggu kau di Mandin Tangkaramin." Mandin Tangkaramin merupakan sebuah air terjun yang terletak tak jauh dari desa Malinau. Air terjun itu tak terlalu tinggi dan dikelilingi hutan lebat. Di bawahnya terdapat banyak bongkahan batu dan batu besar dan kecil. Tak lama setelah fajar menyingsing, Bujang Alai dan Bujang Kuratawan telah tiba di situ. Pertarungan segera dilanjutkan. Parang bungkul dan keris yang beradu menghasilkan bunyi berdentang dan percikan api. Bujang Alai dan Bujang Kuratawan mengeluarkan segenap keahlian yang mereka miliki. Setelah bertarung cukup lama, kedua pemuda terlihat mulai kelelahan. Mungkin karena keinginannya untuk segera menghabisi lawannya, Bujang Alai mulai kehilangan kendali. Ia menyerang Bujang Kuratawan membabi buta. Kerisnya disabet tanpa henti sampai ia kehabisan tenaga. Suatu saat pantulan sinar matahari dari kerisnya menyilaukan matanya. Bujang Alai sempat lengah. Pada saat itulah perang bungkul milik Bujang Kuratawan menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Bujang Alai terhuyung dan tersungkur dan ia mati seketika. Berita terbunuhnya Bujang Alai dalam pertarungan melawan Bujang Kuratawan segera menyebar di desa Malinau dan sekitarnya. Keluarga Bujang Alai tak dapat menerima kematiannya. Ayahnya sangat terpukul mendapati putranya mati dan dengan tubuh lebam karena hantaman parang bungkul Bujang Kuratawan. Ia pun berniat menuntut balas dengan berencana menyerang Bujang Kuratawan dan keluarganya. Tubuh seluruh anggota keluarga Bujang Alai dan para pengikutnya yang jatuh terhempas menghantam batu-batu tajam di dasar sungai. Cucuran darah yang mengalir membuat batu-batu di situ berwarna merah. Sampai kini masyarakat sekitar percaya bahwa bongkahan batu besar berwarna merah seperti kulit manggis yang masak merupakan batu yang terkena darah dari keluarga Bujang Alai. Mereka menyebutnya manggu masak. Nah, setelah Bapak jelaskan atau ceritakan kembali tentang Mandin Tangkaramin, cerita rakyat dari Kalimantan Selatan, apa yang kalian dapatkan atau pesan moral yang kalian dapatkan dalam mendengarkan teks cerita yang dari Bapak? Pesan moral, jangan pernah sombong dan angkuh karena kapanpun dunia bisa terbalik, dan jangan lupa bersyukur. Nah, pesan moral dari cerita ini, jangan pernah sombong dan angkuh karena kapanpun dunia bisa terbalik, yang atas ada di bawah dan yang bawah ada di atas. Dan jangan pernah lupa bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih untuk Nak Rehan, Nak Vicky dan Nak Farhan atas partisipasinya, sudah mendengarkan apa yang Bapak ceritakan kembali tadi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.